Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di tahun 2016, 2017, 2018, pemerintah Indonesia ditampar oleh sebuah data statistik yang menyakitkan, yang menyebutkan bahwa sepertiga anak di Indonesia itu mengalami stunting. Apa itu stunting? Kekurangan gizi kronis yang berkelanjutan yang menyebabkan otaknya berkembang kurang maksimal bahkan sampai dewasa dan fisiknya tidak bisa bertambah tinggi secara maksimal. Kenapa bisa seperti ini? Bukankah ini adalah sesuatu yang ironi? Bagaimana ceritanya masyarakat Indonesia yang hidup di sebuah wilayah tropis yang sangat subur, yang bergelimang sumber daya, itu ternyata anak-anaknya sepertiganya mengalami kekurangan gizi kronis. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh dan ironi, tetapi kita memang harus menjelaskan ini agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan mencegah itu. Di episode ini saya berharap bahwa Baraya nonton videonya sampai tuntas agar kita semua bisa menyelamatkan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Simak videonya, yuk kita bahas. Kemarin lalu saya mendapatkan sebuah kisah yang bagi saya ini sangat miris, sangat tidak enak, tetapi katanya itu adalah sesuatu yang lumrah untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi ceritanya adalah ada dua anak SMA kelas 1, dua-duanya itu adalah sahabatan, dua-duanya perempuan dan masing-masing sudah memiliki pacar. Suatu kali si perempuan pertama itu ditembak sama adik kelasnya, anak SMP kelas 3. Kemudian si anak SMP kelas 3 itu bilang, "Kakak udah punya pacar, nggak apa-apa lah, saya pengen pacaran sama kakak, jadi yang kedua juga nggak apa-apa, asal tetap jadi sama kakak." Gitu ceritanya itu. Nah, kan si perempuan pertama itu bingung. Nah, langsung datang sahabatnya yang si perempuan kedua itu nyaranin, "Ya udah duain aja, nggak apa-apa, jadi kamu punya pacar dua." Kan gitu. Akhirnya apa? Ya udah diterima, kemudian foto bareng, kemudian apa-apa segala rupa kayak gitu. Ya kalau foto bareng akhirnya ya apa? Ya ketahuan, kan diposting gitu di media sosial, ya ketahuan sama pacar pertamanya, kemudian terjadi keributan-keributan dan akhirnya tuntas. Salah satunya diputusin gitu. Miris karena bagaimana ceritanya anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak bocil zaman sekarang yang tentu saja kala itu sudah membuktikan bahwa mereka belum mengerti cinta, tetapi mereka sudah pacaran gitu. Maksudnya dengan bahwa mereka ngajak pacaran berdua, kemudian disaranin pula juga untuk selingkuh, kemudian selingkuhnya juga diposting dan postingnya di-share kemana-mana, menunjukkan bahwa mereka itu, saya mohon maaf ya, itu bodoh kuadrat, ditambah juga bahwa mereka tidak memiliki empati, tidak memiliki perasaan tentang bagaimana penghargaan terhadap orang lain, bagaimana memberikan empati kepada pihak lain dan sebagainya. Mereka nampaknya belum sampai ke situ gitu. Udah mau pacarannya double padahal masih SMP dan SMA, kemudian disaranin juga untuk selingkuh, kemudian diposting selingkuhannya dan lain sebagainya. Dan setelah itu mereka ya baik-baik saja lagi, biasa-biasa lagi, kayak apa lagi gitu. Nah, ini drama macam apa gitu? Kenapa bisa sampai serendah ini gitu? Kenapa antara perasaan dengan nalar intelektual itu benar-benar belum bisa tumbuh berkembang di usia mereka yang sekitar 14 atau 15 tahun gitu. Mereka nggak ngerti cinta, mereka tidak menghargainya, dan mereka tidak menghargai persahabatan, pertemanan, hubungan dan sebagainya. Mereka benar-benar mereka lost soal itu gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Dan kemarin lalu saya juga mendapatkan sebuah berita di Kumparan. Jadi ada sebuah cerita yang juga sama-sama miris gitu. Jadi anak seorang tokoh masyarakat usianya 20 tahun baru sadar dirinya hamil itu setelah dia mengandung 5 bulan. Setelah sadar dia tes pack apa segala rupa, ternyata memang benar-benar seperti itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya ya ketahuan sama warga, kemudian dirembukan. Si perempuan yang hamil itu minta pertanggungjawaban kepada pacarnya, sedangkan keluarganya tidak mau. Kenapa bisa seperti itu? Karena si pacarnya itu ternyata sebelumnya juga sudah menghamili anak orang dan sudah bawa satu anak yang di bawah tanggungannya. Itu yang pertama. Kemudian si orang yang dimaksud itu bukan hanya pengangguran, bukan hanya nggak punya duit, tetapi dia itu kecanduan judi slot. Jadi udah kecanduan judi slot, duitnya habis, dan dia sendiri aja pengangguran. Jadi siapapun yang dekat dengannya pasti diperas duitnya sampai habis sama dia. Nah, orang dengan kadar
intelektualitas rendah itu bisa menghamili perempuan sampai 2 orang sampai punya anak gitu. Dan yang luar biasanya si perempuannya baru sadar bahwa dia hamil itu setelah 5 bulan kandungan gitu. Jadi mau digugurin juga risikonya terlalu besar karena janinnya sudah besar gitu ya. Kemudian mau ngajak nikah juga ternyata dengan orang yang seperti itu, malah morotin duit keluarganya dan sebagainya. Ini kan sebuah dilema besar. Akhirnya apa? Ya akhirnya terpaksalah menikah, kemudian ditempatkan di sebuah kontrakan yang jauh, tapi ya itu karena si suaminya itu tidak memiliki apa-apa. Jadi ketika si bayinya nangis, ketika token listriknya mati, ketika apa segala rupa, si laki-lakinya malah marah-marah nggak jelas tapi tanpa memberikan solusi apapun. Ya karena dianya kecanduan judi slot. Jadi kalau punya duit ya habis buat judi, bukannya malah ngasih ke anak istrinya. Jadi akibatnya apa? Ya bisa diduga bahwa si anak istrinya juga kekurangan gizi. Nah ini masalahnya tuh di situ. Lagi-lagi pertanyaannya itu adalah bagaimana ceritanya ada orang yang usianya sudah 20 tahun, seorang perempuan, dan dia anak tokoh dari masyarakat, mau bermain dengan seorang laki-laki yang pengangguran yang sudah punya anak dari hasil zina sebelumnya, pemain judi slot dan sebagainya. Bagaimana? Saya nggak ngerti nalarnya gitu. Apakah cinta membutakan hatinya atau apa segala rupa, nggak paham. Tapi yang jelas apa? Yang jelas saya menduga bahwa orang-orang yang semacam itu, yang di usia 15 sampai 20 tahun itu ternyata masih nggak ngerti soal cinta, bisa berhubungan sampai hamil dan kemudian dia nggak paham sampai 5 bulan berikutnya, itu jangan-jangan waktu kecilnya stunting gitu. Karena saya nggak kepikiran masa anak orang sampai segede itu masih belum paham gitu. Apakah dia nggak diajarin soal sex education atau nggak diajarin apa, masa sampai segitunya ini anak tokoh masyarakat kok bisa seperti itu gitu. Ya sekali lagi saya bukan menuduh, saya cuma curiga bahwa jangan-jangan dia waktu kecilnya stunting. Kan datanya menyebutkan bahwa 2016, 2017, 2018 sepertiga anak di Indonesia itu mengalami stunting. Artinya sebelum itu mungkin saja memang banyak, dan akhirnya anak-anak itulah yang ketika sudah besar juga kadar intelektualitasnya kurang gitu. Kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk mempertimbangkan dan sebagainya itu kalah oleh hawa nafsu, kalah oleh libido seksual, kalah oleh pertimbangan-pertimbangan yang tidak masuk akal dan sebagainya. Jangan-jangan itu seperti itu gitu. Dan akibatnya apa? Anak yang stunting ketika sudah besar karena kadar intelektualitasnya terbatas, maka dia mungkin juga akan melahirkan anak yang kekurangan gizi berkelanjutan gitu. Cuman saya kemudian mikir-mikir juga, ya yang tadi itu bagaimana ceritanya anak di Indonesia sampai sepertiganya mengalami stunting berkelanjutan, mengalami kekurangan gizi secara berkelanjutan. Saya baca-baca dari kementerian, kemudian mendapatkan jawabannya yang juga cukup aneh, ternyata malah memberikan pertanyaan yang lebih besar. Stunting itu atau kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pola asuh kurang efektif, kemudian pola makan, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan, gangguan mental dari ibu atau hipertensi, kemudian sakit infeksi yang berulang, dan faktor sanitasi. Nah, setelah saya baca ini, saya menemukan bahwa dari 7 penyebab stunting, 5 diantaranya itu tidak terkait dengan kemiskinan, tidak terkait dengan kurangnya sumber daya, tetapi terkait dengan kebiasaan kita, terkait dengan pola pikir kita. Jadi misalkan seperti ini, kurang gizi itu kurang gizi berkelanjutan itu diantaranya adalah pola asuh yang kurang efektif, ternyata yang nomor 1 itu menurut kementerian. Jadi gini nih, anak-anak di Indonesia itu jadi bodoh, kurang gizi dan seterusnya itu karena pola asuh yang kurang. Jadi misalkan waktu bayi dikasih makan, tetapi karena orang tuanya itu kurang berpengetahuan, kurang berpendidikan, jadi ngasih makan cireng gitu, ngasih makan mie goreng gitu, yang nutrisinya kurang, dan itu berkelanjutan aja dibiarkan kayak gitu. Anak mau permen langsung dikasih, anak mau apa, tetapi makanannya itu tidak variatif, makanannya itu saja dan dalam nutrisi yang sangat rendah. Jadi walaupun dia sebenarnya berkecukupan dan mampu untuk membeli beras dan lauk pauk, termasuk juga daging, ikan dan sebagainya, tetapi anak-anak berkembang gara-gara pola asuh yang salah gitu, dikasih makan yang salah gitu. Nah itu kan menyebabkan stunting gitu. Atau penyebab yang lainnya adalah misalkan ternyata sanitasinya buruk gitu. Nah sanitasi buruk itu kan bukan masalah kemiskinan, sanitasi yang buruk itu masalah kejorokan aja. Jadi ketika anak-anak di Indonesia misalkan lahir dan besar di tengah-tengah
lingkungan yang kotor, menyebabkan dia kena infeksi apa dan sebagainya, kemudian tubuhnya itu seluruhnya berusaha untuk menangkal penyakit-penyakit itu, kesibukan dirinya untuk menangkal penyakit menyebabkan otaknya kurang berkembang. Itulah yang akhirnya menyebabkan stunting. Jadi masyarakat Indonesia itu kan terbiasa kotor, buang sampah sembarangan di mana aja gitu kan, kemudian buang limbah sembarangan di mana aja, bahkan banyak bapak-bapak yang masih pipis di pinggir jalan. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan anak-anak kita mengalami stunting. Anak-anak kita diserang terus-terusan oleh bakteri dan virus berbahaya, tubuhnya berusaha untuk menangkal itu semua, saking sibuknya sampai otaknya tidak bisa berkembang dan tubuhnya tidak bisa tumbuh secara maksimal. Saya kemudian mengecek wilayah mana saja yang stuntingnya sangat tinggi. Ya, ternyata stunting yang sangat tinggi itu ada di wilayah-wilayah yang ternyata kaya akan sayuran dan daging dan ikan. Saya mohon maaf ya, misalkan di Kalimantan. Kampung-kampung di Kalimantan itu banyak sekali dialiri oleh sungai-sungai, tetapi justru disitulah tempat stunting itu tinggi. Gimana ceritanya mereka makan cukup, ikan cukup, apa cukup? Ternyata walaupun ikan di sana cukup, makanan di sana cukup, tetapi mereka tidak dikasih makan ikan, mereka dikasih jajanan yang aneh-aneh gitu, dan itu dibiarkan terus-menerus berkelanjutan selama bertahun-tahun. Kemudian mereka tinggal di wilayah yang banyak sekali sampah, mereka tinggal di wilayah yang banyak sekali toilet-toilet yang terbuka, bahkan tidak ada toilet dan sebagainya. Nah, ini jadi masalahnya tuh di sini. Masalahnya adalah garis bawahi ya, stunting disebabkan karena kurang gizi, atau stunting itu adalah kurang gizi berkelanjutan. Kurang gizi berkelanjutan ternyata bukan gara-gara kita kurang nutrisi pangan, tapi karena kita memang tidak memberikan nutrisi itu kepada anak-anak kita. Kan ngenes gitu. Tapi ya sudahlah ya, yang sudahlah terjadi, dan kita tidak mungkin bisa mengubah masa lalu. Yang paling mungkin kita lakukan adalah merekayasa masa depan. Gimana caranya agar kita misalkan terbebas dari stunting? Gimana caranya agar negara kita tidak dikeroyok oleh masalah-masalah semacam itu? Yang pertama, ini untuk baraya semua yang akan berkeluarga, yang sudah berkeluarga, itu tolong setiap melakukan segala sesuatu khususnya terkait dengan keluarga, rencanakan. Ini susah sekali masyarakat kita tuh. Jadi ada teman saya kemarin, saya mau menikah Pak Guru. Wah, luar biasa. Tapi saya mau anaknya banyak. Mau berapa anaknya? Ya sedikasihnya aja. Itu bukan merencanakan baraya. Kan gini, anak itu adalah amanah dari Tuhan. Kalau sudah amanah, Tuhan mengamanahkan kepada kita, jangan kita lempar lagi gimana Tuhan aja ngasihnya berapa. Ya bukan seperti itu. Sudah dikasih amanah. Jadi kalau misalkan baraya diamanahi segala sesuatu, terus malah ya udah terserah kamu aja. Masa amanah dikembalikan? Kalau misalkan baraya mau punya anak, mau berapa banyak pun, katakanlah baraya mau punya banyak anak gitu ya, rencanakan dari awal. Misalkan baraya mau punya anak 5, nah setiap anak akan mendapatkan berapa, nanti pola asuhnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, nanti anak pertama, anak kedua, anak ketiga diasuhnya sama siapa ketika saya bekerja, ketika saya misalkan tidak bekerja, istri saya tidak bekerja, dan habis untuk anak itu nanti penghasilannya dari mana. Itu semuanya tuh harus dipikirkan dari awal, bukan sedikasihnya brojol, akhirnya apa, anak banyak tetapi semuanya nggak keurus. Saya menemukan ada banyak sekali keluarga di Indonesia yang beranak seenaknya aja kayak gitu, tetapi akhirnya jatuh miskin, dan ya anak saya banyak tapi pekerjaan saya gini, ngeluh terus karena dia memang sejak awal memutuskan untuk tidak merencanakan sesuatu gitu. Kan parah. Jadi baraya, manusia dengan hewan itu perbedaannya itu pada pola pendidikan, pada pola asuh. Kalau bereproduksi, hewan juga bisa. Kalau misalkan melakukan aktivitas seksual, hewan juga bisa. Jadi kalau misalkan hanya melakukan itu saja, ya udah kalian aja nggak usah jadi manusia, jadi aja hewan gitu. Yang membuat kita menjadi manusia adalah kita mendidik anak-anak kita, dan kita merencanakan bagaimana pendidikan itu akan digelar gitu. Itu yang pertama. Jadi please, visi misinya harus dibuat ketika berkeluarga, rencanakan. Kemudian yang kedua itu harus berpengetahuan. Ternyata ada sebuah data yang mengerikan juga, bahwa di Indonesia itu setengah dari orang tua di Indonesia tidak bisa mengasuh karena tidak memiliki pengetahuan untuk mengasuh. Setengah dari orang tua di Indonesia. Bayangkan, dan ternyata hanya 23% orang tua di Indonesia yang pernah mendapatkan pendidikan parenting. Pendidikan menjadi orang tua ya dalam komunitas-komunitas yang pernah melakukan seperti itu hanya 23%, dan akhirnya hanya 50% orang tua di Indonesia yang bisa mendidik anak. Bayangkan betapa hancurnya masa depan bangsa Indonesia ketika orang tuanya bahkan gak ngerti bagaimana cara ngurus anak. Ngelahirinnya bisa, ngebrojolinnya bisa, bikinnya bisa, tetapi bagaimana ngasuhnya gak bisa.
kan fatal gitu. Makanya coba sekarang kan akses informasi itu banyak, internet sekarang banyak, buku-buku sekarang banyak, dokter-dokter online bisa dijadikan konsultasi, kita bisa bikin di RT RW, bikin komunitas parenting dan sebagainya bisa. Maka dari itu manfaatkan itu semua, jadikan kita itu sebagai agen-agen yang bisa menyelamatkan anak-anak kita di masa depan dengan berpengetahuan yang memadai untuk bagaimana caranya membuat pola asuh anak yang baik, membuat pola makan anak yang baik. Kan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, please lah perbaiki mental baraya gitu. Karena ini penting sih. Jadi maksud saya banyak sekali orang tua di Indonesia yang ketika punya anak tuh pengennya instan gitu. Jadi si anak nanti maunya jadi seperti apa sesuai dengan kemauan dia, dan sesuai kemauan dia itu harus instan gitu. Jadi si anak harus ranking 1, kitanya nggak mau ngebimbing dia untuk belajar, kitanya nggak mau ikut ngajarin di rumah dan sebagainya, nggak mau. Pengennya si anak ranking 1. Kalau si anaknya jelek di bawah itu dimarahin. Padahal kitanya nggak terlibat, kita menyerahkan seluruhnya itu kepada sekolah karena kitanya sibuk kerja. Tapi ngasih tuntutan kepada anaknya luar biasa, kan fatal itu. Karena apa? Karena mental kita yang terlalu menjadi mental yang sangat lemah, menjadi mental orang tua instan gitu. Atau misalkan yang lebih buruk lagi, ada mental orang yang menuntut kepada anak-anaknya. Kan harusnya anak yang nuntut kepada orang tuanya minta ini itu. Nah, sekarang di Indonesia banyak orang tua yang malah nuntut dan bahkan mengeksploitasi anaknya. Ketika miskin, si anaknya, "Nak, ngemis saja nak, biar mama bisa makan. Nak, ranking 1 ya, biar mama nanti bisa banggain kamu di depan si tante itu. Nak, nanti kamu jadi PNS, sekarang belajar yang baik ya, biar mama nanti pas usia tuanya bisa tenang. Nak, sekarang ikut hafid Quran ya, tahfidz ya, biar nanti mama di surga ini dapat mahkota." Jadi anak-anak dituntut sama orang tua yang instan dan pemalas gitu. Jadi please, mentalitas orang tuanya itu harus dirubah, bahwa kita harus memberikan kontribusi kepada anak-anak kita yang positif agar mereka di masa depan bisa baik, bukan menuntut mereka sesuai dengan kepentingan dan keinginan kita sekarang gitu. Jangan biarkan gejala stunting ini terus-terusan merajalela dan bertambah dan ikut-ikutan terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya populasi penduduk di Indonesia. Jadi ayo kita sama-sama bangun. Ya, sekali lagi, yang sudah terjadi sudahlah terjadi. Kita tidak mungkin bisa mengubah apa yang di masa lalu, tetapi kita bisa merekayasa masa depan. Kita bisa mengubah masa depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau misalkan Baraya tidak bisa menjadi orang besar yang berkontribusi dalam dunia sains, kalau Baraya tidak bisa jadi apa-apa, setidaknya Baraya bisa meyakinkan bahwa Baraya adalah orang tua yang baik, agar anak-anak Baraya lah yang bisa meneruskan kehidupan yang lebih baik di masa depan untuk bangsa dan negara dan untuk pribadi anak itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.